Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Inkasana Putri dengan NIM 721419021 dari akuntansi B 2019. Nah, kali ini kita akan membahas di bab 9 mengenai keamanan informasi. Jadi, keamanan informasi ini digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas data dan juga informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan keamanan informasi. Jadi, tujuan keamanan informasi itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, kerahasiaan. Nah, jadi di sini perusahaan itu akan berusaha untuk melindungi data dan juga informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Lalu ada juga yang kedua, tujuan kedua itu ketersediaan. Nah, maksudnya di sini tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah untuk menyediakan data dan juga informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Lalu yang ketiga itu integritas. Jadi semua sistem informasi itu harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Nah, selanjutnya ada manajemen keamanan informasi. Jadi manajemen keamanan informasi itu merupakan aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Nah, itulah yang disebut dengan manajemen keamanan informasi atau information security management. Oke, yang selanjutnya adalah ancaman. Jadi di sini ancaman keamanan informasi itu merupakan orang maupun organisasi, mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaannya. Nah, jadi ancaman ini itu bersifat internal serta eksternal dan juga bersifat disengaja dan tidak disengaja. Nah, maksudnya ancaman internal dan eksternal itu, jadi ancaman internal di sini bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan juga mitra bisnis perusahaan tersebut. Nah, untuk ancaman internal ini diperkirakan akan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal. Mengapa demikian? Karena pengetahuan ancaman internal itu yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Nah, untuk ancaman eksternal sendiri itu kita misalkan perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan atau disebut juga dengan pesaing usaha, itu salah satu contoh ancaman eksternal. Kalau ancaman internal tadi ancaman yang berasal dari dalam perusahaan gitu. Selanjutnya ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Jadi tidak semua ancaman itu merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai, tetapi beberapa juga merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam maupun di luar perusahaannya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah risiko. Jadi risiko keamanan informasi itu merupakan potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Oke, yang selanjutnya di sini ada 4 jenis risiko. Jadi apa saja? Yang pertama itu pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian gitu. Nah, jadi maksudnya di sini pencurian ini maksudnya itu ketika suatu basis data dan juga perpustakaan berarti lunak tersedia bagi orang-orang yang harusnya tidak berhak memiliki akses gitu. Jadi nanti hasilnya itu akan hilangnya informasi atau uang gitu. Contohnya misalnya mata-mata industri dapat memperoleh informasi mengenai kompetisi yang berharga dan juga kriminal komputer yang dapat menyelundupkan dana perusahaannya. Lalu yang kedua itu ada penggunaan yang tidak terotorisasi. Jadi penggunaan yang tidak terotorisasi itu terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti hacker yang memandang keamanan informasi sebagai suatu tantangan yang harus diatasi. Nah, hacker ini itu dapat memasuki jaringan komputer sebuah perusahaan dengan mendapatkan akses ke dalam sistem telepon dan melakukan sambungan telepon jarak jauh tanpa otorisasi. Selanjutnya ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan.
Jadi seseorang itu dapat merusak atau menghancurkan peranti keras atau peranti lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi itu. Nah, yang terakhir ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Maksudnya di sini perubahan dapat dilakukan pada data, informasi dan juga peran. Oke, yang selanjutnya ada manajemen resiko. Jadi manajemen resiko itu diidentifikasikan sebagai salah satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Yang mana manajemen resiko ini memiliki 4 langkah. Apa saja? Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Yang kedua, menyadari resikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Pengendalian ini adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut benar-benar terjadi. Yang mana pengendalian ini ada 3 kategori. Yang pertama ada teknis, yang kedua ada formal, dan yang ketiga ada informal. Nah, pengendalian teknis di sini itu adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian formal. Jadi pengendalian formal ini itu mencangkup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Yang mana pengendalian ini itu bersifat formal. Mengapa? Karena manajemen akan menghabiskan banyak waktunya untuk menyusun, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan dan juga diharapkan untuk berlaku dan diharapkan akan berlaku dalam jangka panjang. Nah, yang selanjutnya itu ada pengendalian informal. Jadi pengendalian informal ini itu mencangkup program-program pelatihan dan juga edukasi serta program pembangunan manajemen. Yang mana pengendalian ini akan menunjukkan agar menjaga para karyawan perusahaan untuk memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Jadi ketiga jenis pengendalian ada teknis, formal, dan juga informal mengharuskan biaya karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan sus keuntungan. Tetapi dalam beberapa industri terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, yang selanjutnya di sini ada dukungan pemerintah dan juga industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Nah, yang selanjutnya itu ada standar industri. Tuh. Jadi The Center of Internet Security atau CIS itu merupakan organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Nah, jadi bantuan yang diberikan itu melalui 2 produk. Ada CIS Benchmark dan juga CIS Scoring Tools. Nah, jadi CIS Benchmark ini tuh membantu para pengguna untuk mengamankan sistem informasi mereka dengan cara menerapkan pengendalian khusus teknologi. Sedangkan CIS Scoring Tools itu memberikan kemampuan bagi pengguna untuk menghitung tingkat keamanan, lalu membandingkannya dengan tolak ukur dan juga menyiapkan laporan yang mengarahkan pengguna dan juga administrator sistem untuk mengamankan sistem. Nah, yang selanjutnya itu ada sertifikasi profesional. Nah, jadi untuk sertifikasi profesional itu ada 3 contoh. Yang pertama ada Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Lalu yang kedua ada Konsorsium Sertifikasi Keamanan. Oke, yang selanjutnya itu ada sertifikasi profesional. Jadi profesi teknologi informasi itu menamakan program sertifikasi. Ada 3 contoh. Yang pertama ada Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua ada Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi dan Internasional. Lalu yang ketiga ada Institut SANS. Oke. Nah, yang
Yang selanjutnya ada meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Jadi kebijakan ini dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan juga resiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Yang selanjutnya di sini ada manajemen keberlangsungan bisnis. Jadi di manajemen keberlangsungan bisnis ini, awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut dengan perencanaan bencana. Namun istilah yang lebih positif itu adalah perencanaan kontingensi. Yang mana di perencanaan kontingensi ini ada elemen penting, yaitu rencana kontingensi. Yang mana rencana kontingensi ini merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan pada operasi komputasi. Nah, terdapat sumber rencana yang umum apa saja. Yang pertama ada rencana darurat. Nah, rencana darurat ini akan menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Lalu yang kedua rencana cadangan. Nah, jadi rencana cadangan ini perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasanya hancur atau rusak sehingga tidak bisa digunakan. Lalu yang ketiga ada rencana catatan penting. Nah, jadi rencana catatan penting ini itu adalah dokumen kertas, mikrofilm, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan. Jadi rencana catatan penting ini itu menentukan bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Nah, yang terakhir itu meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Jadi itu merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangannya secara besar. Oke, cukup sekian presentasi dari saya hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.